94,3 FM. Saat ini jam 2 siang. Bercahaya Cilacap kau selalu terpikat karena ku warnai hidupku. Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. 94.3 Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Ramadan mulia, Ramadan bercahaya. Selamat siang pendengar Bercahaya. Selamat hari Minggu ya. Hari Minggu ini kita tetap masih bisa menjalani ibadah puasa. Mudah-mudahan masih tetap lancar ibadah puasa Anda. Dan karena masih dalam rangka ibadah puasa, ngopi kita tetap ada walaupun tanpa kopi yang asli. Dan saya Ninda Alena senang sekali bisa menemui Anda kembali di program ngopi ini. Sore hari ini saya sudah kedatangan inspiring people kita, tamu ngopi sore saya untuk sore hari ini. Ada seorang, kalau saya nyebutin profesinya banyak banget ya. Pokoknya dia adalah Doni Hulalata SIKOM, seorang bisnis analis juga, seorang yang cukup ceria menurut saya. Sebenarnya kita masih satu rumah juga. Beliau ini adalah seorang honorer di Dinas Komunikasi dan Informatika, memegang tenaga ahli programmer. Selamat sore Bro Doni. Selamat sore Mbak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya? Sehat selalu Mbak, insya Allah. Masih lancar puasanya? Insya Allah masih lancar. Agak sedikit mengempis nih Oh, saya itu lihat. Hampir 30 hari udah berkurang 4 cm lingkar perutnya ya. Ada penurunan ya? Ada beneran. Iya. Bro Doni, saya pengen Bro Doni aja deh. Siap. Biar keren ya. Yang nyaman. Yang nyaman ya. Yang nyaman aja. Saya tuh suka banget baca profil Anda. Jadi Iya. menarik nih. Jadi Alhamdulillah. pendengar, Mas Doni ini seseorang dengan karakter ENFJ. Nah, Anda harus tahu karakter-karakter tersebut adalah seorang pribadi yang terbaik. Karena dia memang terbuka dan gampang sekali bisa bersosialisasi dengan orang lain. Siapapun itu, termasuk orang yang pendiam sekalipun ya Mas ya. Ya biasanya gitu sih pengalamannya gitu. Punya celah tersendiri untuk bisa bergabung atau bisa ngobrol dengan tipe-tipe yang mungkin introvert gitu ya. Ya. Insya Allah Mbak. Banyak sekali kegiatan juga yang selama ini dilakukan oleh Bro Doni Hulalata. Hulalata ini nama marga ya? Nama marga Mbak, Iya. dari keluarga keturunan dari papa ya, dari Gorontalo itu. Jadi asli Gorontalo, Siap. tapi lama di Cilacap ya. Lama di Cilacap Mbak. Dan belum bisa ngapak ternyata. Kalau kata teman-teman sama saya, kalau ngomong ngapak tuh jadi wagu, mending gak usah don Mending katanya. nggak usah kayak gitu ya. Iya. Iya, padahal di Cilacap udah lama banget ya. Ya dari tahun 93. Dari umur Ya. 1 tahun. Dari umur 1 katanya. tahun, ya betul. Memang yang namanya darah itu susah ya. Iya, sekarang kesibukannya apa nih? Sekarang ya selain bantuin di Diskominfo Cilacap sebagai honorer atau tenaga ahli programmer, saya juga aktif di content creator dan juga bantu istri ya untuk jalanin bisnis. Kita baru mulai bisnis. Ya hal-hal kecil ringan tapi ya apa ya positif lah Mbak. Boleh cerita dong bisnis apa? Kepo ya. Jadi ya sebut nggak apa-apa nih. Intinya sih kita bikin sebuah merchandise dari tali. Dari Itali. Iya, kita sebutnya kalau bahasa itu makram ya. Jadi dari tali itu dibentuk simpul sedemikian rupa, bisa jadi tas, bisa jadi gantungan hiasan dinding segala macam ya gitu-gitu. Terus juga jalan bantu bisnis kuliner juga. Dan juga kalau saya sih aktif di konten kreator kayak bikin Instagram feed, video, foto dan lain-lain gitu lah Mbak. Sejak kapan suka sama dunia seperti ini? Saya terjun di seperti ini sih sebenarnya mungkin bakatnya dari SMA kali ya. Waktu itu temen di SMA tuh ada yang tugas gitu ya, minta bikin cover dia bikin film. Terus film kan biasanya ada covernya gitu kan. Nah itu bikin desainnya
minta tolong ke saya kayak gitu. Jadi dulu pengalaman profesional pertama saya amatir dulu tuh mungkin waktu SMA saya mulai itu ya. Dan juga undangan wisuda SMA saya coba bikin terus dilalah ya kalau bahasa sih dilalah, disukain sama guru dan para senior ya mulai tertarik di situ. Terus kemudian belajar otodidak dan juga dari dulu sih belum zaman YouTube kali, tapi saya belajarnya lewat kakak saya udah terjun di desain grafis juga, saya belajar di situ. Terus kemudian pas kuliah keterusan nih, karena kan saya kuliah di ilmu komunikasi ya di Telkom University Bandung. Di situ makin terbuka nih kan ya, makin banyak peluangnya. Terus akhirnya ya keterusan sampai sekarang ya masih lanjut lah Mbak, seperti itu. Ya, itu berawal dari hal-hal yang tadinya kesukaan ya. Ya, betul. Kesukaan menjadi lama-lama jadi sebuah passion Jadi dan itu menghasilkan. menghasilkan Mbak, itu menghasilkan sekali. Iya, ada satu kata bisnis analis. Ya. Boleh cerita dong seperti apa itu bisnis analis? Bagaimana seorang bisnis analis itu di industri sekarang? Siap. Kalau bisnis analis itu kan ini ya profesional saya, status kerjanya saya gitu kan ya. Itu tuh kalau diceritakan malah apa ya? Bahasanya kecebur gitu loh. Kecebur Mbak. Jadi kalau misalnya dirunut dari pendidikan saya yang ilmu komunikasi, kok pasti akan orang yang pasti akan bertanya, kok kerjanya sekarang bisnis analis gitu. Itu memang sebenarnya kecebur gitu ya. Dan saya menikmati proses keceburnya itu loh Mbak sampai sekarang gitu kan ya. Jadi saya lulus di Bandung itu 2014 di Telkom tuh ya, saya 2014 ilmu komunikasi kan kayak gitu kan ya. Dulu pilihannya mainstreamnya adalah orang komunikasi tuh kalau nggak kerjanya di TV atau di stasiun radio seperti ini, di multimedia gitu ya. Kalau nggak terjun di humas segala macam. Saya sih pernah terjun di humas segala macam juga. Cuman pada akhirnya tuntutan zaman gitu ya, bahwa saya harus kerja nih, maksudnya pengen coba kerja gitu loh, pengen punya pengalaman kerja gitu kan, dan dapat kenalan atau dapat jalan gitu ya dari teman saya di Jakarta di sebuah perusahaan teknologi gitu kan ya. Itu apa namanya, anak perusahaannya Telkom waktu di Jakarta itu. Pas saya coba wawancara, alhamdulillahnya qadarullohnya lolos tuh ya, maksudnya keterima kerja tuh. Pas di interview bidang kerjanya adalah sebutannya Big Data Service Quality Officer. Itu blank dong, maksudnya apa ya itu kerjanya ngapain, saya sempat riset dulu kan segala macam sebelum tanda tangan kontrak. Oke lah, tertantang, dan karena memang waktu itu manajernya minta nggak apa-apa, kita coba cari yang bukan teknik komputer gitu ya, kita coba cari hal lain. Dilalah manajernya kayak gitu kan, jadi saya dapat kesempatan. Ternyata pekerjaannya adalah nggak jauh beda dengan si ilmu komunikasi Mbak, tapi ini di bidang IT. Jadi sebutannya bisa analis itu adalah kalau di logikakan sederhananya gitu ya, itu tuh adalah pelayannya lah kalau datang ke restoran nih, ya kayak waiternya lah, menjelaskan apa yang dimiliki restoran ke calon ke konsumen kita gitu ya, bahwa kita punya menu ini, Bapak mau yang mana. Terus sudah dipesan nih menu itu, terus kita bawa ke dapur, dibikinlah menunya kan seperti ini, mau nasi goreng yang nggak pedes, mau nasi goreng yang pakai timun atau nggak pakai acar segala macam. Jadi kalau dalam industri sekarang, bisnis analis itu yang menghubungkan antara klien gitu ya. Klien tuh maksudnya siapapun yang meminta gitu kan ya, jasa kita di IT itu mau bikin web apa, mau bikin web seperti apa, siapa yang akan menggunakan, fiturnya apa saja, itu kan permintaan customer gitu ya, klien gitu kan ya. Nah terus dibawa oleh business analis, diterjemahkan dalam sebuah dokumen teknis yang dibawa ke programmer dan juga web designer untuk dibikin apa yang diinginkan oleh si klien. Jadi penting nggak penting sih posisi business analis ini, tapi kalau nggak ada business analis, kebanyakan programmer akan susah memahami apa yang diinginkan klien. Sebenarnya simpelnya gitu Mbak, bahasa sederhananya seperti itu. Jadi kayak jembatan penghubung ya. Jembatan penghubung, mencatat keinginan klien dan juga menerjemahkannya ke dalam bahasa teknis ke para programmer. Jadi seperti itu. membahasakan sebuah data. Ya, data yang menjadi informasi ya kayak gitu. Iya. Betul. Berarti kalau untuk menjadi seorang bisnis analis itu nggak harus orang IT dong ya? Berdasarkan pengalaman saya ya, alhamdulillah. Ya mungkin saya bisa bilang seperti itu tidak gitu ya. Walaupun pada mungkin ya kalau saat lagi kuliah, teman-teman nih mungkin yang lagi dengerin terus kuliahnya adalah
teknik informatika atau sistem informasi pasti akan tahu wilayah ini gitu, wilayah bahwa oh aku akan menjadi bisnis analis nih kemudiannya. Tapi yang lainnya pun ternyata bisa loh. Kuncinya adalah itu tadi apa ya, bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh customer dan juga kita mengerti nih paling nggak tentang teknik pembuatan web itu seperti apa. Paling nggak kita harus mengerti seperti itu. Dulu ketika Mas Bro kuliah di ilmu komunikasi ya, Siap. sebenarnya memang jauh sekali ya. Jauh sekali Jauh dari sekali sisi ya. keilmuannya ya Dari Mbak sisi ya. keilmuannya Iya jauh. iya iya. Tapi mungkin pada penerapannya, pada prakteknya hampir sama ya, karena kan harus bertemu klien. Betul. Bagaimana membangun komunikasi yang Iya, baik ya. itu dia. Nah ternyata disitulah saya ketemu tuh jembatannya tuh. 3 tahun di Telkom itu, di anak perusahaan Telkom itu, saya ngerti nih, oh iya ternyata ilmu komunikasi kepakainya di sini loh, Kepake bahwa juga. iya. Jadi kalau misalnya gitulah bahasanya, kalau customer kan kebanyakan nggak ngerti nih. Hal teknis, bahasa teknis tuh dia nggak ngerti Dia gitu nggak kan, tahu. dia nggak tahu gitu kan, bodoh amat pokoknya. Iya, betul. Saya pengen aplikasi bisa seperti ini, saya bisa seperti ini, ya itulah yang tugasnya si bisnis analis untuk menerjemahkan keinginannya itu. Iya, menarik ya. Berarti Ya. mungkin kita sebenarnya tertukar nih Mas Doni. Oh gitu ya? Mas Doni bisa jadi penyiar berarti sebenarnya. Bisa sesuai ya, Mbak dengan ya? ilmunya. boleh mungkin lain waktu kita Sesuai dengan background bertukar ya. pendidikan saya. Siap, Ya, siap. pendengar berjaya, nanti kita masih ngobrol-ngobrol bareng Doni Hulalata SIKOM. Anda mungkin di luar sana tertarik dengan dunia komputer, dunia digital, dunia IT, atau mungkin seorang konten kreator, boleh silakan gabung, boleh bertanya bareng sama Nindi dan Doni di 0811 260543. Kita jeda setelah pariwara berikut ini. Bercahaya. Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. 94.3 Bercahaya FM, tak kenal maka ta'aruf. Nah, itu adalah satu slogan yang sering disampaikan sama Mas Bro Doni Hulalata. Benar kan ya Mas ya? Iya betul. Tak kenal maka harus ta'aruf. Kalau Iya. nggak kenal harus kenalan dulu. Betul. Doni Hulalata. Banyak yang kepengen dibikinin website loh ternyata loh. Wah. Jadi menarik, tadi kan saya baca sedikit CV-nya Mas Doni. Beliau ini adalah seorang yang berkepribadian menarik, dan ternyata memang orang-orang dengan kepribadian ENFJ, ini benar nggak sih bacanya? Iya betul, ENFJ. Itu betul. mereka itu selalu mengutamakan kebaikan dalam kehidupan mereka. Wah. Motivasinya itu mereka kepingin hidup mereka itu untuk kebaikan orang lain, dan ternyata ini memang benar. Jadi yang dilakukan Mas Doni ini selalu bisa bermanfaat buat orang lain ya. Amin, Iya, insya Allah. seperti yang tadi saya sempat baca nih contekannya, bikin banyak sekali aplikasi ya. Yep. Aplikasi yang bekerja sama dengan beberapa OPD ya. Hmm. Seperti salah satunya ada Si Sukma. Wah. Kemudian ada juga aplikasi-aplikasi pasarku. Boleh cerita dikit Mas Doni, gimana ceritanya Ya. sampai bikin aplikasi seperti ini? Itu tadi Mbak, saya mungkin perlu bilang kalau saya nggak bikin ya, saya bantuin tim untuk bikin kan gitu ya. Pasti ada, saya yakin beberapa tim ya, Iya betul, nggak bisa cuma satu sendirian, orang aja, betul. ya. Itulah fungsinya tim IT kan. Makanya ada programmer, ada business analis. Kalau itu sih sebenarnya dua aplikasi tadi itu, ya kalau kita ngomongin aplikasi itu kan OPD ya, maksudnya dinas gitu ya. Pasti sih nggak lepas dari tugas dari pimpinan di kantor kan ya. Cuman filosofinya dua aplikasi itu tuh, satu Si Sukma ya. Si Sukma itu survei sistem informasi, survei kepuasan masyarakat online gitu kan ya. Itu berawal dari kalau survei itu biasanya kan pakai kertas. Jadi harapan kedepannya itu adalah survei udah nggak pakai kertas, karena bisa bayangin ya. Kalau nyebar survei kan untuk paling enggak 500 responden aja perlu berapa kertas gitu loh. Artinya belanja kertas di setiap OPD itu bisa terpangkas ya kan ya, cukup besar gitu loh. Untuk beli rim-riman kertas itu tuh bisa berkurang gitu loh. Jadi anggaran lebih efektif. Kalau dulu sih filosofinya seperti itu ya. Nah makanya survei kepuasan masyarakat itu dibikin online. Selain juga dari pemerintah pusat memang sudah ada aturannya bahwa kepuasan masyarakat itu, survei kepuasan masyarakat itu dibuat online sekarang. Nah itu sih prinsipnya sih ya kalau dibilang cukup simpel ya, artinya memindahkan pertanyaan-pertanyaan yang tadi di kertas ke dalam sebuah sistem informasi atau aplikasi berbasis web. Jadi kalau prosesnya sih ya kurang lebih sih ketika orang atau kita gitu ya, masyarakat
melakukan pelayanan di OPD tertentu gitu ya, misalnya di Dukcapil ya, pelayanan KTP dan lain-lain, ketika sudah melakukan pelayanan gitu ya, maksudnya berkas-berkas sudah dikumpul dan segala macam, ketika akan diberikan tuh kita nih sebagai masyarakat tuh untuk mengisikan dulu tuh si Sukma itu. Tujuannya ya itu tadi supaya OPD terkait itu mendapatkan feedback dari masyarakat secara langsung, secara real time, dan yang ngisi masyarakatnya sendiri loh gitu loh. Jadi data yang diterima tuh pasti insya Allah benar gitu ya, maksudnya bukan diada-adakan kayak gitu kan ya, dan lebih efektif karena nilainya langsung muncul real time di situ. Itu filosofinya si Sukma. Kalau pasarku ini sebuah inovasi juga sih ya, permintaan dari DPK UKM ke Bupati diteruskan ke Diskominfo itu terkait dengan retribusi pasar. Dan ini juga kalau misalnya bicara pasarku sih tidak lepas dari kerjasama antara Pemkab dengan Bank Jateng ya, BPD Bank Pembangunan Daerah Jateng di Cilacap ini, yang memang concern di non tunai, pembayaran retribusi yang non tunai. Dan itu tuh sistemnya tuh sebenarnya Bank Jateng punya sistem penarikan retribusi dengan kartu kayak semacam etol ya. Kalau Bank Mandiri punya etol tuh, Bank Jateng tuh ada kartu juga. Dan itu tuh sasarannya adalah pedagang pasar, pasti kan kayak gitu ya. Nah, pilot projectnya itu retribusi pasar ini dipakai pertama kali di pasar Sidodadi ya. Kalau kita kenalnya Sangkal Putung kali ini gitu ya. Itu dipakai di sana di 160 atau 100 sekian pedagang pasar. Penarikan retribusi pasar itu menggunakan kartu edisi itu. Dan ketika transaksi pakai kartu itu berlangsung di sistemnya Bank Jateng, kita mendapatkan datanya tersimpan di aplikasi Pasarku. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah kita nih sebagai pemerintah Kabupaten Cilacap tuh bisa langsung mendapatkan data tentang hari ini tuh dapat pembayaran retribusi pasar tuh berapa. Kan kayak gitu kan ya. Ini terlepas dari baru pasar Sidodadi ya, tapi artinya ke depannya ketika ini sudah diterapkan di seluruh pasar kan Pak Bupati nih bisa melihat nih, bisa pimpinan-pimpinan daerah ini bisa ngeliat retribusi dari pasar nih sudah sekian. Dan itu angkanya real time karena ketika tapping itu sudah berhasil, data masuk ke sistem langsung muncul di dashboardnya kan kayak gitu. Bisa tahu hari apa pembayaran itu dilakukan, jam berapa ramainya kayak gitu. Terus juga itu dari sisi retribusinya, penerimaan retribusinya. Juga bisa melihat dari sisi profil pasarnya, bahwa di pasar ini total pasar ya di Kabupaten Cilacap ada berapa jelas. Terus kemudian di pasar itu di masing-masing pasar ada berapa pedagangnya, ada berapa bangunan kios, los dan lain-lainnya, berapa yang terpakai, berapa yang rusak segala macam itu ada datanya dan itu bisa langsung dilihat di aplikasi Pasarku. Seperti itu Mbak. Berarti memang sebagai bagian atau implementasi kita kan menuju ke smart city ya. Segala sesuatu digital gitu ya. Segala sesuatu dimudahkan dengan digital ya. Betul. Itu prinsipnya smart city kan seperti itu ya. Kalau gini, tiap OPD berarti itu harus ada IT-nya. Misalkan mereka kan kepengen mengembangkan sebuah website yang bertujuan untuk memudahkan input data tersebut. Apakah memang harus ada approve ke Diskominfo-nya atau memang setiap OPD berhak membuat aplikasi sendiri? Sedikit bercerita tentang birokrasi nih Mbak ya. Kalau tadi pertanyaan seperti itu sih kita sudah di Diskominfo itu sudah ada sebutannya SOP ya. Dan juga pernah mengirimkan edaran kepada seluruh OPD. Isinya adalah semua OPD itu berhak atau misalnya bisa saja mengajukan pembuatan aplikasi atau bisa juga membuat aplikasi sendiri. Tapi tetap harus berkomunikasi dengan Diskominfo sebagai istilahnya yang punya jaringan dan server nih di Kabupaten Cilacap kan seperti itu. Artinya apa? Artinya ketika kasus pertama OPD punya nih programmer atau mungkin punya rekanan gitu ya, mungkin kita nggak tahu. Artinya bisa saja di OPD itu punya programmer dan dia membuat inovasi aplikasi tersendiri. Programmernya harus berkomunikasi dengan Kominfo karena pasti kan juga ya. Ini ngomong teknis sedikit ya Mbak. Artinya ketika program dibikin kan pasti akan berkomunikasi dengan server ya. Maksudnya config server seperti apa dan lain-lain itu yang milikin kan Kominfo. Jadi harus tektokan lah bahasanya. Ini seperti ini kayak gini. Nah, terus di situ kita bisa membatasi apa saja yang boleh digunakan. Skripnya kita harus lihat kan kayak gitu. Jangan sampai terutama kalau dipegang sama rekanan ya, kita tidak mau aplikasi kita tanda kutip bocor. Karena ini dipegang oleh rekanan gitu ya. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena pernah kita temui di beberapa OPD dan
saya dan beberapa teman-teman di Kominfo kan juga berlatar belakang profesional. Kita paham dong, maksudnya skrip apapun bisa ditambahkan di dalam codingan gitu kan, yang menjadi pintu jadi celah gitu kan ya, bagi pintu masuk apapun itu. Nah, tujuannya dengan SOP itu supaya kita melindungi nih aplikasi yang dibikin oleh rekanan. Kita tidak suzon, cuman kita preventif kita kayak gitu. Saja Betul. Kita usulkan SOP seperti itu dan pimpinan Diskominfo menyetujuinya. Jadi silakan bikin aplikasi, tapi programmernya atau rekanannya silakan komunikasi dengan Kominfo dulu, dan kita harus melihat dalemannya kan kayak gitu. Dan kalau yang di Kominfo yang bikin gitu ya misalnya, kalau ini sih terkait dengan tugas ya, artinya proses yang kita bikin, SOP yang kita bikin sih silakan OPD mengajukan surat ke Bupati. Nanti kan dari Pak Sekda ya, kalau kemarin sih kayak gitu alurnya, dari Pak Sekda kemudian mendisposisikan ke Kepala Diskominfo, dan kemudian membentuk tim untuk siapa saja yang akan membuat aplikasi ini. Dan terus dari situ berjalan proses pendataan atau kita nyebutnya penyusunan dokumen kebutuhan pengguna ya, gitu kita itu tadi bisnis analis berjalan itulah, maksudnya pengen aplikasi yang seperti apa, fiturnya, menunya segala macam kita dapat. Terus kita kemas sama teman-teman programmer, dan jadilah tuh aplikasi kurang lebih 2-3 bulan ya, sampai benar-benar siap ya tuh aplikasi. Paling kayak gitu sih Mbak, artinya ada 2 cara, ada 2 jalan. Ya apa namanya? Yang penting Kominfo dilibatkan. Seperti itu Mbak, itu dia. Ada etikanya ya. Ada etikanya. Ada rule-nya juga. Iya betul. Ih, hebat banget, pertanyaan sedikit jawabannya sampai Iya panjang. nih, jadi panjang banget ya, sorry. Iya begitu Mbak Iya. ini. Nanti saya punya juga pertanyaan untuk Mas Bro Doni, tapi Siap. kita istirahat dulu Mas. Oke. Kita jeda ya, karena ada pariwara yang akan lewatin. Siap. Bercahaya. Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. 94.3 Berjaya FM masih bersama Nindi Alena dan juga Doni Hulalata. Doni Hulalata SIKOM, seorang bisnis analis. Kita kembali ke bisnis analis ya Bro Doni. Siap. Iya. Seberapa penting sih seorang bisnis analis ini di suatu perusahaan? Apakah wajib tuh suatu perusahaan atau suatu instansi punya seorang bisnis analis? Lebih penting di tim IT-nya Mbak. Kalau misalnya memang perusahaan itu concern di pembuatan aplikasi gitu ya, atau software house segala macam itu, business analyst, IT business analyst itu saya rasa sih harus ada sih gitu. Berarti memang penting dong ya? Penting, karena tadi ya, siapa yang akan menerima pesanan klien gitu kan, kayak gitu Mbak. Karena kan dia memang kayak tadi disampaikan sebagai seorang jembatan penghubung. Iya, betul. Ada bisnis analis, Anda juga di Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai tim ahli programmer ya? Ya. Sejak kapan hobi coding? Itu tadi saya bilang, saya kan lebih spesifik di bisnis analis ya. Ya coding oke lah, beberapa ngodingan bisa, cuman saya nggak ahli lah di coding. Artinya bukan major saya kan kayak gitu kan ya. Kalau misalnya ngoding kapan ya, sejak kuliah tuh saya belajar ngoding sih. Tapi ya itu tadi nggak diseriusin lah, cuman tahu lah, paham lah, paling nggak paham tentang coding. Berarti kan ada beberapa, Anda pasti juga satu tim paling nggak tahu lah ya latar belakang tentang website itu. Apa dari orang-orang IT ini, ide awal mereka bikin website itu seperti apa? Itu dia. Ini agak panjang lagi nih jawabannya. Artinya gini. Ketika sebuah aplikasi atau program itu harus dibikin, itu triggernya kan 2, R&D, Research and Development, atau request. Betul. Nah, jadi kalau di tim Kominfo tuh kita ngefolderin lah ya, maksudnya dokumen-dokumen yang memang aplikasi itu R&D atau dia project. Artinya kalau misalnya dia inovasi dari tim kita, berarti kan R&D. Nah, kapan gimana kita mau mulainya, ya pasti berangkat dari permasalahan dong kan kayak gitu. Misalnya kita lagi nyusun tadi tuh retribusi. Kan di Cilacap retribusi ini belum semuanya digital, baru tadi pasarku ya. Padahal potensi retribusi di Cilacap tuh banyak tuh, supaya kita tadi tujuannya biar dapat data yang real time tuh tentang retribusi, potensi retribusinya. Nah, itu berangkatlah kemudian kita mengemas sebuah alur gitu ya. Bagaimana nih ketika retribusi ini harus online atau go digital. Nah, itu semua ide tercurahkan lah ya
dari mulai prosesnya, terus kemudian akan seperti apa penarikannya nantinya kan kayak gitu, terus dinikmati oleh masyarakat seperti apa nih, itu juga perlu kita bahas. Jadi kalau dalam proses R&D ya memang ada satu sesi khusus harus dibahas nih, nggak bisa diem-dieman doang pasti kan kayak gitu kan. Jadi memang ada satu sesi khusus harus dirembuk bareng. Tapi kalau yang sifatnya project itu sih lebih ke programmer lebih senang nerima briefnya langsung tadi itu dari saya, misalnya dari orang kayak saya di IT business analyst. Jadi ketika udah dapat pesanan dari klien, udah tahu nih batasannya seperti apa, programmer tuh lebih senang udah nerima A to Z-nya lah, maksudnya warnanya sampai fungsinya seperti apa dan mungkin warnanya apa tuh udah diterima dalam bentuk dokumen teknis yang akan dikembangkan oleh programmer. Karena kan ini project ya, nggak akan banyak makan waktu. Project kan harus singkat kan kayak gitu kan ya. Itulah programmer biar bisa fokus. Jadi dia udah nerima briefnya, bikin aplikasinya sesuai brief. Ya udah terus sesuai timelinenya sampailah aplikasi itu bisa diterima oleh si pemohonnya, si OPD pemohon kayak gitu Mbak. Ini di luar konteks. Teman-teman, saya ada beberapa yang kenal dengan teman programmer. Kebanyakan dari mereka itu ketika bicara emang agak susah. Mereka susah sekali mengeluarkan kata-kata karena di dalam otak mereka kan hanya rumus-rumus matematika mungkin ya. Nah, memang butuh seorang BA ya. Butuh seorang bisnis analis ya. Perlu adanya bisa Itu di luar konteks. Nah, betul. Pengalaman paling berkesan, Bro, ketika Anda terjun di dunia sekarang itu apa? Selain siaran di radio ini. Ini berkesan sih. Ini berkesan buat saya. Kalau yang ditanya berkesan sih setiap perjalanan sampai ke sini pun berkesan ya pasti ya banyak ya. Kalau cerita sekarang ya di Cilacap ini saya berkesan sih ya ketika gabung di Kominfo, kenal orang-orang yang luar biasa pasti gitu ya. Dan saya dulu nggak punya gambaran gimana sih kerja di environment atau lingkungan pemerintahan tuh. Tapi ya jadi maksudnya gini, ketika digabung di pemerintahan ya ketemu dengan bupati, ketemu dengan Pak Wakil Bupati, Pak Sekda dan pimpinan-pimpinan OPD di sini tuh saking mudahnya ya, maksudnya betul. Saking seringnya aksesnya gampang ya gitu ya. Apa artinya ya mungkin kalau orang biasa atau mungkin gini saya mau bilang kalau nggak ada kepentingan buat apa sih gitu ketemu sama yang lain itu kan ya pimpinan-pimpinan itu. Cuman kalau di sini ya karena harus lapor progres aplikasi ini kan kita akan terus bertatapan kan. Jadi dan juga mengenal karakter banyak orang gitu ya. Jadi oh begini jadi tahu gitu kan. Jadi belajar tentang mengenal orang lain kan gitu ya. Itu sih. Kalau di Jakarta sih ya hal-hal yang sama ya, maksudnya bisa kenal. Dulu saya di Jakarta kan menangani kementerian ya, proyek kementerian. Akses tadi tuh Mbak bilang bisa ketemu sama staf ahli menteri sama Pak Menterinya tuh. Wah, itu pengalamannya wow, itu beneran tuh langsung depan mata kayak gitu sih Mbak. Iya. Dan itu memang menjadi sesuatu yang paling berkesan. Setiap pengalaman saya yakin berkesan dong ya. Betul. Tergantung beda-beda tempatnya, beda-beda situasinya, dan bertemu dengan orang baru, bertemu dengan karakter-karakter baru, itu adalah sebuah ilmu buat kita ya. Iya, itu dia benar. Ada saat ketika Anda mengalami turning point dalam hidup apa tuh? Ya turning point yang sih harus benar-benar berubah total. Siap. Itu tadi pas di Jakarta ya. Saya sih kalau di sini saya udah ya itu tadi kalau di Jakarta kan ice breaking banget ya. Dari tadinya komunikasi yang sosial gitu ya. Ketemu dengan tadi Mbak bilang teman-teman programmer tuh. Saya nggak bisa bilang pokoknya kita harus saling mengerti kan kayak gitu kan ya. Saya dulu kan nggak tahu nih orang programmer tuh kayak gimana cara komunikasinya kan ya. Dan saya lebih banyak terjun di kehumasan sebelum di Jakarta itu kan ya. Turning point-nya adalah mengerti apa yang diinginkan programmer. Jadi tadi saya bilang kalau cuman kalau kita ya maksudnya brief kita nih sebagai sama orang komunikasi ngomong-ngomong sebentar, oh iya paham, oke lanjut kayak gitu doang ya. Maksudnya cuman seutas aja. Tapi kalau misalnya sama programmer tuh harus detail Mbak. Harus detail ya. Harus detail Mbak. Dari A sampai Z dan bagaimana A menuju Z-nya itu tuh harus jelas. Artinya A ke Z. Bisa saja A, B, C, D, E, F, G. Betul. Tapi bisa jadi programmer tuh bisa jadi tuh klien malah mintanya dari A, B lompat ke Z. X, Y, Z. Hal-hal kayak gitu tuh programmer harus dikasih tahu. Jadi gimana caranya teman-teman programmer tuh harus dikasih sedetail mungkin informasi
untuk bisa mewujudkan aplikasi, karena memang ternyata prosesnya nggak semudah itu, Mbak. Jadi mohon maaf nih kalau misalnya teman-teman pada dengar nih di sini ya, ketika ada yang bilang bikin aplikasi kayak kue itu saya mohon maaf banget, itu Padahal harus di sebalik itu ada proses beberapa rumit. codingan, ada proses rumit Proses yang panjang, subhanallah ya. itu bener-bener saya jadinya memahami, oke, jadi inilah cara kerja programmer, jadi saya harus memahaminya. Jadi turning point-nya disitulah, jadi bisa lebih menghargai orang lain kayak gitu, Mbak. Betul. Kalau kita bicara mengenai dunia komputer dan teknologi, pasti nama-nama yang akan muncul itu Steve Jobs, Yes, Bill betul. Gates, Ya, Mark, si pemilik Zuckerberg, Facebook. ya. Tapi Mas Brodoni tahu kan programmer programmer pertama di dunia itu ternyata adalah seorang wanita. Seorang wanita ya. Iya. Ya. Iya, dan saya juga bangga dong ya karena saya Itu seorang dia. wanita ya. Harus Pada diapresiasi tahun, ya. Iya, pada tahun 1843. Nah, oke, sebagai closing statement, tips dan trik untuk calon-calon generasi milenial di sana yang mungkin ingin menjadi seseorang seperti Anda. Iya. Silakan. Intinya sih percaya sama diri sendiri ya. nggak ada sesuatu ya dengan instan, itu pasti. Jadi proses belajar itu harus dinikmati. Dan yang paling penting kalau saya harus bilang tuh memiliki atau dari sekarang tuh yang namanya road mapping hidup gitu ya. Roadmap hidup tuh akan seperti apa nih? Jangan sampai kayak saya jujur ketika lulus SMA tuh bingung mau kuliah di mana tuh, Mbak. Sempat bingung dulu. Sempat bingung Mbak, saya mau kuliah di mana. Ketika teman-teman udah pada ikut UM ya dulu zaman ujian masuk mandiri gitu, udah tahu nih mau kuliah di sini ngambil ini. Saya di mana ya gitu. Ketika sampai selesai SNMPTN mau mulai, saya belum menentukan pilihan, keteteran tuh, Mbak. Nah, artinya kan saya belajar dari hal itu pada masa lalu saya dulu. Jadi yang paling penting adalah menentukan saya mau di sini, bagaimana cara ke sananya, dan akan punya halangan seperti apa saja, itu tuh sudah harus disiapkan dari sekarang. Menurut saya seperti itu. Jadi siapkan road mapping, life goals tujuan hidup jelas. Kedua, bagaimana mencapai tujuan hidup itu. Yang ketiga, banyak belajar, dan yang paling penting inti dari semuanya adalah doa restu orang tua, Mbak. Jadi jangan sampai sombong lah ya, jangan sampai udah bisa menentukan pilihan nih. Tapi paling nggak tetaplah minta restu orang tua. Bagaimana mama, papa ini setuju nggak dengan pilihan hidup saya nih ini kan ya. Kalau ada masukan, ada pandangan tuh wajar ya, karena orang tua hidup lebih lama dari kita. Paling nggak kita harus bisa itu tadi lah, memahami orang tua ingin seperti apa, tapi juga tujuan kita seperti apa. Apalagi sekarang sudah jadi orang tua juga. Sekarang jadi orang tua nih, jadi paham nih tadi nih. Iya Mbak Nidi. Baik, terima kasih Bro Doni Hulalata. Siap. Saya sangat terinspirasi dengan cerita Anda, walaupun lebih muda dari saya, Wah, tapi iya nih. ilmunya pasti juga lebih banyak. Alhamdulillah. Pendengar Bercahaya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ninda Lena pamit di acara Ngopi. Mari menebar manfaat di bulan penuh rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menyimak Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Ketemu lagi dengan Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi minggu depan. Sampai jumpa.